Katanya nih Bang, katanya di Batu Haji dan Sagulung itu sering terjadi cekcok Bang. Gara-gara? Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Muhammad Nur dalam edisi Hot News 19 November 2024. Rasanya sudah hampir 3 pekan kami rehat ya, karena ada pekerjaan dan beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan nih Bang, sehingga betul. kita rehat sejenak di Hot News. Tapi hari ini kami hadir lagi menyampaikan informasi terbaru, terupdate tentunya ke para pembaca Batam Pos atau penontonnya Batam Pos yang ada di YouTube, Instagram dan media sosialnya Batam Pos. Oke. Nah, yang pertama nih Bang, katanya nih Bang, katanya di Batu Haji dan Sagulung itu sering terjadi cekcok Bang. Gara-gara? Barcode di Bang. Ya. Jadi memang sejak pembelian Pertalite menggunakan barcode ya untuk pengendara roda 4, ya memang sering terjadi cekcok karena masyarakat merasa ini sosialisasinya belum masif gitu. Ada yang bilang kok tiba-tiba diberlakukan. Ada lagi yang bilang begini, lah yang Pertamini itu dapat dari mana kok bisa? Nah itu dia Bang, barcode-nya bagaimana kok bisa? Dapat. Kok bisa yang ketengan-ketengan itu Bang? Tadi mau beli ini kok kesulitan gitu. Ya, padahal mereka bukan untuk ketengan, mereka untuk pemakaian pribadi. Nah tapi kenapa ketengan bisa membeli bebas? Berarti kan masih ada kebocoran juga barang tuh kan, meskipun pakai barcode bocor juga barang tuh. Bahkan Pertamina sekarang udah nggak pakai itu lagi. Beberapa udah melakukan inovasi Jo. Dia udah kayak punya dispenser sendiri gitu. Udah ada di beberapa di legenda, kawasan legenda tuh udah ada. Pertamini ya? Ya. Ilegal ya? Ya sejauh ini tidak ada izinnya. Yang legal itu kan yang ada satu yang memang shop ya. Sudah pakai dispenser sendiri dan tinggal pencet izin keluar. Lebih canggih. Tapi ya berarti kan jadi pertanyaan nih, katanya untuk mengurangi kebocoran, tapi tetap aja masih ada banyak orang jual ketengan-ketengan. Betul. Berarti masih ada juga yang bocor barang tuh. Yang sepanjang ada botolan, terus ada Pertamina yang di luar itu kan semuanya ilegal kan. Tapi di satu sisi, tapi benar itu pertanyaan warga itu benar. Benar, warganya cerdas. Kenapa Pertamina ini bisa dapat kuota yang banyak, sedangkan mereka juga tidak bisa gitu kan. Itu jawaban itu pertanyaan untuk Pertamina. Kenapa itu bisa? Lo daftar? Saya pakai motor. Jadi nggak perlu daftar. Iya. Nih Bang, soal katanya tadi Abang juga sempat ngedit juga tuh ya Bang. Iya, 14 orang diperiksa soal ada salah seorang gadis Tangerang. Ya, di Tangerang yang kondisinya kritis saat ini, Bang. Katanya dia termasuk apa kasusnya? Jadi kalau cerita dari orang tuanya, si gadis yang baru berusia 19 tahun ini, gadisnya cantik. Asal Tangerang ya. Jadi dia pamit sama orang tuanya mau kerja di salah satu salon di Jakarta gitu kan. Di Jakarta. Tapi ternyata kok nyasarnya ke Batam gitu. Ada 2 kali, Bang. Ada di Batam dan sempat bekerja di salah satu salon di kawasan Nagoya itu 3 bulan kalau kata temennya ya. Temennya 3 bulan. Salon beneran nggak Bang? Nah itu yang nggak tahu kita. Nah setelah itu tidak tahu lagi di mana dia bekerja selanjutnya. Dan tak taunya tadi kemarin ya, orang tuanya mendapat kabar kalau anaknya sudah dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Harapan Bunda ya, dengan kondisi seluruh badannya penuh dengan luka lebam gitu. Dianiaya. Padahal dia gadis muda, cantik. Dianiaya. Saya lihat fotonya. Ini sementara ada dugaan TPPO, tapi tadi saya dapat kabar dari teman-teman dari Polres, teman-teman yang tugas di Polres, polisi katanya udah mendalami dan bukan korban TPPO tapi dia penganiayaan gitu. Penganiayaan. Makanya perkembangan selanjutnya ada 14 orang diperiksa terkait penganiayaan itu. Oke. Nah, ini Bang. Berarti soal selidiki, soal ada prostitusi dan lain-lainnya masih terus diinikan ya. Apa ada kaitannya ke sana atau tidak? Seperti apa nanti kita bisa dibaca besok lengkapnya di
Oke, ini ada juga nih Bang berita yang terbaru nih Bang. Kemarin kita sempat menurunkan 2 kali berita soal dugaan prostitusi anak nih Bang. Nah, informasinya juga kita berawal dari informasi terima kasih sebelumnya kepada netizennya Batampos sudah mengirimkan informasi yang cukup detail, lokasinya di mana, siapa yang memesan, siapa yang segala macam, dan itu informasi detail dan lengkap sehingga kami pun bisa mendalami informasi itu dan membuat sebuah laporan berita Bang yang naik beberapa hari yang lalu, dan hari ini polisi mendalaminya. Jadi begitu laporan dibuat Batampos, kita turunkan sebuah tulisannya, dan hari ini polisi mendalami soal prostitusi anak yang terjadi. Jadi salah satu wisma tuh ternyata di sana banyak anak-anak. Mereka katanya ceknya berombongan ya. Rombongan, dan ternyata di sana juga mereka entah dijajakan oleh si pemilik wisma atau mereka sendiri menjajakan. Yang jelas seharusnya pemilik wisma kalau anak di bawah umur harusnya tidak boleh. Ini karena rata-rata di bawah 14 tahun ya. 14 tahun tentu ada tanda tanya kenapa mereka harusnya tidak boleh Bang. Harusnya tidak boleh. Kenapa menerima tamu dewasa, menerima tamu ini kan itu. Apalagi melayani tamu di wisma seperti itu. Harusnya pengelola inilah yang harus lebih selektif gitu kan. Tapi saya sempat menyambangi lokasi yang diduga sebagai tempat itu ya Bang ya, tempat. Sempat ke sana. Tempat ke sana sebentar. Itu sekitar jam habis kita edit halaman, jam 2 jam 3 saya ke sana jam 3 pagi. Dan lokasinya kayaknya memang menjadi apa ya Bang ya? Kayaknya memang lah karena memang kiri kanan saya bukannya nanti kita menginginkan, tapi di beberapa lokasi itu ada beberapa ada perempuan, dan kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi masih ya jam 3 pagi ada perempuan yang nyapa dan segala macam, dan saya sempat berada di depan si katanya wisma itu, tempat itu cuman sepi sih, nggak ada banyak orang, memang nggak banyak nggak banyak apa karena sudah terlalu dini hari atau gimana, tapi tidak banyak orang. Tapi teman kita datang juga sempat ke sana dan dapatkan informasi yang bagus juga di sana. Iya, ternyata masih banyak ya anak-anak di sana, dan rata-rata di bawah umur 14. Tadi tata caranya kata Bang bilang tadi mereka masuk berombongan. Iya. Masuk berombongan, dan kemudian di sana mereka menjajakan diri atau ada yang memfasilitasi aja ya. Karena beberapa tamunya juga kalau lihat dari cerita keluarga korban ya, bapak-bapak loh. Ada juga bapak-bapak yang karena dananya terbatas akhirnya dayanya di luar gitu ya, di hutan-hutan itu. Ini saya memprihatinkan karena anak-anak ini kan masih polos banget, dan dia belum tahu bahayanya terjunnya seperti itu. Mungkin dia juga belum tahu potensi kena penyakit, masa depannya segala macam belum tahu mereka. Iya, ini prihatin, dan kita memang berharap ya, kita menurunkan berita ini, harapannya teman-teman dari kepolisian lah yang berhak memiliki kewenangan untuk membongkar jaringan itu gitu ya. Dan kalau berdasarkan dari penelusuran netizen ini Bang, lokasi mereka ini berpindah-pindah tempat dari hotel lain ke hotel, dan awalnya pernah digerebek di Punggur nih Bang. Dan sempat ada bikin klarifikasi di satu tempat. Lalu setelah itu di bulan Juli, lalu setelah itu masih berlanjut lagi, dan akhirnya sampai di kawasan yang di Lubuk Baja ya namanya. Lubuk Baja, iya. Sana. Nah ini juga pentingnya mungkin sebagai orang tua ya perlu bertanya ketika anaknya mau keluar, sama siapa, di mana, dan itu pun perlu diverifikasi betul apakah benar mereka ke tempat temannya atau ke ini, karena bisa jadi mereka masuk ke komunitas seperti ini yang tidak baik, merusak masa depannya gitu loh. Ya, hati-hati untuk orang tua, dan kita berharap juga dari pihak-pihak terkait juga bisa menyelidiki kasus ini sehingga bisa tuntas nih, karena melibatkan generasi-generasi penerus bangsa. Iya, kalau kita lihat maaf ya, kami memang tidak menampilkan wajahnya, tapi kami sudah melihat wajah anak-anak itu sebagian, dan sangat memprihatinkan karena mereka masih sangat muda. Bayangkanlah usia 14 tahun. Harusnya mereka harus duduk di sekolah SMP ya. Harusnya mereka saat ini tidak memikirkan apapun, mereka hanya memikirkan sekolah saja, sekolah dan belajar. Dan tapi nggak tahu tiba-tiba harus seperti itu ya. Betul. Kita harap ada solusi konkret juga dari pemerintah. Iya betul. Juga mengatasi problem ini.
yang paling pertama itu tadi ya Jo, orang tua ya mungkin betul-betul memproteksi anak lah gitu. Jangan sampai terjun ke komunitas ini, kayaknya sudah menjadi komunitas ya Jo. Kalau udah menjadi komunitas lalu berjaringan lalu dipasarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wah ini itu berbahaya sekali. Oke Bang, dari sana kita pergi ke Kampung Madani. Nah, bagi yang belum tahu nih Kampung berubah Madani. jadi nama. Dulunya namanya Kampung Aceh. Sekarang menjadi Kampung Madani. Simpang Dam. Simpang Dam kata orang sebutnya gitu lah. Kampung apa dulu lagi itu? Kampung Bahagia apa? Jadi sudah sempat berganti-ganti nama. Nah sekarang berganti nama lagi menjadi Kampung Madani. Tapi di dalam berapa lama tahan Kampung Madani? Ya, menurut sebenarnya sih nggak perlu ganti nama. Yang penting langkah penindakan tegas dan terus menerus gitu loh. Karena ini berganti pejabat tinggi ya di daerah ini. Setiap ada pergantian pejabat tinggi di penegakan hukum itu berganti lagi. Raja gabungan. Tapi ujung-ujungnya juga buka kembali. Bahkan menjadi trending ya bahwa di mana mau cari narkoba ya ke kampung situ gitu. Ya. Nah tadi katanya ada yang dibongkar ya yang biasa. Iya Bang, kos-kosan atau tempat-tempat yang biasa dilakukan disinyalir tempat transaksi dan konsumsi narkoba ya Bang. Jadi sehingga tempat itu ditertibkan. Jadi tim terpadu dari polisian bersama Satpol PP juga turun untuk merobohkan itu. Dan tadi itu Bang penertibannya Dulu ada usulan yang menarik sebenarnya dari Kapolda zaman siapa ya? 2 periode yang sebelumnya kalau salah. Jadi dia mengusulkan gimana lahan Kampung Aceh itu dikembalikan ke pemilik lahan untuk digunakan sebagai salah satu kawasan industri ataupun kawasan komersil. Penduduknya dipindah direlokasi ke tempat-tempat yang memang yang punya hak untuk direlokasi, yang tidak ya sudah dibiarkan. Jadi benar-benar kawasan itu berubah menjadi bukan lagi kawasan tempat transaksi narkoba, tapi sudah menjadi kawasan bisnis ataupun kawasan industri. Benar-benar. Itu solusi konkret sebenarnya. Dulu udah ada pertemuan antara BP, Pemko, Kapolda dan instansi terkait lainnya yang dilibatkan semua waktu itu. Tapi ternyata realisasinya sampai hari ini belum. Berganti pimpinan juga masih tetap. Karena masih ya berganti lagi kebijakannya Bang. Iya. Nah, saya baca agak cepat dikit ya Bang, karena ini durasi. Yang ada tuh soal Bang kasus kematian DBD di Batam 2004 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dinkes Batam siaga. Dan kita juga berharap dari keluarga-keluarga, bapak atau ibu, siapapun masyarakat juga siaga. Jika ada misalnya genangan air atau bisa tempat jadi jentik-jentik nyamuk, buang segera, ditutupin dan semprot. Kalau memang ada udah musim hujan ya Jo ya. Dan nyamuk itu berkembang biaknya bukan di tempat kotor tapi di genangan-genangan air yang bersih gitu ya. Lalu ini Bang, soal logistik Pilkada Batam didistribusikan selama 5 hari dimulai dari Batam Kota. Ini udah mulai nih Bang. Udah mulai karena kita hari hanya adalah 27 November. Jadi logistik udah harus. Karena kalau mendekati hari H takutnya tidak tersampaikan, lalu terburu-buru sehingga nanti ada yang tertukar segala macam. Jadi ini sudah dimulai nih Bang untuk distribusinya. Distribusi pula ini. Distribusi. Mudah-mudahan nanti di hari H tidak ada kendala ya Jo ya seperti sebelumnya. Benar. Di Sub Batam jajaki lahan parkir baru untuk tingkatkan distribusi. Benar itu. Lalu juga ada di Bang, razia gabungan kendaraan bermotor kembali digelar dan banyak kendaraan bermotor yang diamankan, yang ada pakai kendaraan brong, ada yang tidak sesuai dengan aturan dan itu diamankan oleh kepolisian. Dan Pak Kepolisian, itu langkah yang bagus. Kami apresiasinya. Siap. Oke Bang, ada lagi Bang? Saya kira cukup ya Jo. Jangan lupa tanggal 27 November nanti ikut berpartisipasi menyalurkan hak suara di Pilkada Kota Batam. Siapapun yang menang itu kembali kepada masyarakat dan hindari politik uang karena saat ini sudah banyak yang jangan menawarkan uang. Ada yang menawarkan 500.000 untuk satu pasang calon. Ya kita tetap berharap masyarakat realistis, jangan pragmatis. Dan harusnya pilihlah sesuai dengan pilihan hati sendiri. Ya, benar-benar adalah pemimpin yang mungkin bisa memberikan perubahan ke depan untuk daerah ini ataupun provinsi ini ke depan. Iya, jangan juga terlalu terpukau dengan janji manis. Benar. Dan satu lagi Bang, saya mengingatkan juga kepada warga Batam yang ingin menyaksikan
Musabaqah Tilawatil Quran yang diikuti oleh pelajar Kota Batam nanti bisa disaksikan mulai akhir pekan ini di One Batam Mall Batam. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Universitas Terbuka dengan Batam Pos. Oke, demikian saya Rizka Juanda pamit undur diri. Saya Nur pamit juga. Salam redaksi.